adanya makam Joko Sanggrip di sini karena waktu kecilnya dia itu sakit-sakitan. Ya sakit. Dia itu macam punya nadar, di mana waktu sakitnya itu bisa sembuh di sini, akhirnya makam di sini. Itu intinya begitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim Jejak Misteri Leluhur. Kali ini kita mau di sesi wawancara dan kita akan bertemu dengan Bapak seorang juru kunci yang ada di makom Raden Joko Sanggrip Arung Binang. Oke, bagaimana sejarahnya, bagaimana mitosnya, bagaimana legendanya? Mari lebih baik, lebih jelasnya kita tanyakan kepada beliau. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Materi yang ditanyakan dulu. Oke. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Taryono. Bapak Taryono. Nah, oke, kami kesini pertama-tama kita silaturahim. Yang kedua kami pengen mengetahui sejarah, legenda, dan mitosnya makam Raden Joko Sanggrip Arung Binang. Ya, terima kasih atas semuanya. Semoga jadi amal suami juga ya. Yang kedua, perlu saya ceritakan hal kaitannya dengan sejarah adanya makam ini kan gitu ya. Iya. Jadi begini, berawal adanya makam Joko Sanggrip di sini karena waktu kecilnya dia itu sakit-sakitan. Ya sakit. Dia itu macam punya nadar, di mana waktu sakitnya itu bisa sembuh di sini, akhirnya makam di sini. Itu intinya begitu. Oh, iya. Jadi ada pun proses dari adanya Eyang Joko Sanggrip kan begini. Eyang Joko Sanggrip ini adalah anak dari Kademangan Mirip. Kademangan Mirip Atau Demang Werkonoyo. Nah, mereka itu namanya Joko Sanggrip, anak dari Bibi I, Pakubono I. Oh, Pakubono I. Ya, waktu itu memang belum jadi juga belum jadi raja, masih bergelar pangeran, namanya Pangeran Puger. Nah, waktu itu yang Pangeran Puger ini diutus oleh sang raja untuk survei ke daerah, kebetulan di daerah Kademangan Mirip. Itu intinya gitu ya. Okay. Ini awal ceritanya kan gitu. Okay. Nah, di situ disuguhi atau disuguhi disajikan. Nah, diberi Suguhan. Disuguhi oleh yang membawa suguhan itu kebetulan anaknya perempuan. Waktu itu Kademangan Mirip. Nah, di mana yang Raden Pangeran Puger ini kebetulan jam itu ketemu dengan yang memberi pada suguhan anaknya perempuan. Nah, di situ lahirnya dia itu terkesima atau jatuh cinta, intinya begitu. Oh. Beberapa dari itu, ya akhirnya itu membuahkan anak yang namanya Joko Sanggrip. Nah, proses kecil sampai meninggalnya ini ya kan banyak sekali. Jadi
waktu kecilnya dia sudah diberi katakanlah ujian dari Allah berupa sakit, ya. Sakit yang menaun, sakit waktu itu sakit urat apa sebabnya lah ya, karena di sana nggak sembuh-sembuh. Yang Joko Sangkrip itu mencari kesembuhan sendiri sampai ke daerah sini ya. Di Beji tadi kebetulan dapat hidayah dari Allah lewat air sendang. Oh. Nah disitulah setelah dia sembuh, dia itu tidak pulang ke kampung, ke rumah. Nah, dia itu langsung mencari kehidupan sendiri, mencari mencari ilmu kanuragan dan sebagainya dengan cara bertapa kan gitu. Nah bahkan dari pantai Mirit atau Bendo sampai ke daerah Manganti apa mana itu Parangbolong dan sebagainya, sepanjang pantai lah dia itu senang bertapa. Nah bahkan sampai sekarang pun masih ada petilasan atau ya tempat persinggahannya itu, sanggrahannya ada di Potori, ada di mana itu banyak lah yang sekarang masih ada bekasnya. Nah dalam pertapa tadi ini beberapa memperoleh sebangsa pusaka lah ya, itu pusaka ada tumbak, ada gelas dan sebagainya berbentuk itu keris. Pusaka tadi di dalamnya mestinya kan ada semacam kodam-kodam ya kan gitu. Nah, itu banyak sekali itu yang sampai sekarang masih ada pusaka-pusakanya. Nah pada suatu saat dia itu bertapa lagi di daerah Bulubidu, pegunungan Bulubidu. Nah di situ merasa ada sesuatu yang sangat menarik bagi Joko Sangkrip. Dia sangat tegar dalam bertapanya, bahkan sampai yang punya wilayah sendiri yang Nawangwulan namanya gitu ya. Nawangwulan itu menjalma seperti manusia yang begitu cantik kalau seperti itu. Dan itu karena yang ini sangat terkesima dengan kecantikan yang sudah pulang-pulang. Bahkan sampai sering dia itu mesti sampai diberi oleh yang Nawangwulan sebangsa rahasia untuk mengundang gitu loh. Jadi Mas, seumpama sampai kepingin ketemu aku, undangan kanthi cara beginian gitu ya. Itu memang lah, karena dia itu senang akhirnya sering diundang gitu. Nah begitulah sampai berapa tahun sampai lama berkali-kali akhirnya karena dia akhirnya tercintalah kata seperti itu, bahkan sampai bisa berhubungan ini secara poin dia maaf ini legenda itu ya, itu legenda maksudnya berhubungan bisa punya anak 3. Itu ada yang Joko Perantum, yang Joko Cemeti, lalu yang satu juga dia yang konon bagi mereka yang meyakini itu hal seperti itu memang ada dan sampai sekarang pun masih bersemayam konon ada di Sendang tadi ada di Bulubidu dan sebagainya. Itu memang ada kalanya berpindah ya malah seperti ini monggo yang. Nah kebetulan waktu itu kan lama sekali dia meninggalkan desa ya, jadi Kademangan meninggalkan lama. Nah karena yang ada sesuatu kejadian di daerahnya itu di Bergonoyo itu ada huru-hara. Nah yang tahu justru malah yang Nawangwulan. Mas, ayo Mas, sampean kae desamu lagi di Keraman nih, bahasanya gitu lah ya. Nah, yang tahu itu malah justru Nawangwulan ya. Nah, tolong kayak mbahmu kan mbah ya, mbahmu mangrewangi Keraman gue ditumpes lah namanya, diredam lah ya. Akhirnya yang Joko Sangkrip itu pulang ke kampung. Nah disitulah ada semacam yang menghibah lah ya, bahkan karena
dia itu memerangi perusuh kan gitu ya, ibaratnya itu perang menangan lah ya, menangan dari itu kan baik kaget, terus pokoknya ono pemuda kok gagah apa bisa numpes gitu ya, gagah kuat. Lah bahkan ibunya sendiri pun tidak tahu kalau itu anak lanang ini. Ya, itu kan jarak berapa tahun lah ya, udah lama, mungkin 2 tahun dan tidak tahu itulah. Nah, jelas dia itu pulang untuk membela Mbak si Mbak apa tadi Bergonoyo. Nah setelah sudah reda, sudah selesai, nah dipanggil oleh mbaknya yang Bergonoyo karo ibunya sekalian anak pasti mas sepot loko lah ngerampul karo mbak karo ibunya. Aku sangkrit, jadi kan kaget gitu ya. Waktu kecilnya tuh sakitan, dikira sudah meninggal, pulang sudah begitu bergas. Gagah dan kuat. Nah, sekaligus disitulah ada bahasa anak takon bapak ya di situ, karena setelah dia tahu bahwa sudah sedang, akhirnya dia si yang terus sangkrit sekaligus menanyakan, aku ki sopo, anak ki sopo. Bapakku sopo ya gitu ya. Dia kan nggak tahu karena itu melarang buana sendirian mencari yang gitu kan. Nah akhirnya ibunya cerita bahwa kowe lule bapakmu biyen asmane itu Puger, yang Puger ya. Puger. Ning saiki aku krungu cerita kowe dadi ratu raja lah, gelar Pakubono. Nah, setelah tahu dia itu si yang sangkrip, karena kepingin sowan ke bapaknya, namun karena dia itu belum tahu arah, dengan bersiasat begal. Ini sejarah begalnya, ini beger kan ya. Nah, dia itu bersiasat begal untuk membegal para punggawa keraton yang menarik pajak. Itulah ya apa pajak ya. Nah, suatu saat karena dia itu selalu memberi perusuh membuat rusuh ya gitu ya, rusuh. Akhirnya keraton tahu kerajaan. Akhirnya dari kerajaan itu memerintahkan pada prajuritnya untuk menangkap Yosua Sangkrip. Nah, setelah itu memang betul waktu itu Yosua Sangkrip ya memang sengaja untuk ngalah, tidak melawan, dan itu pun termasuk ulu wetune utawa nangkulu hasil peramasanan pun tidak ada dimiliki lah. Nah, jadi hanya sebatas siasat. Kebetulan memang itu sengaja memang biar ditangkap bisa sampai ke kerajaan. Biar menemui ayahnya. Iya. Nah, setelah ditangkap mereka dibawa ke kerajaan, bahkan dengan membawa rampasannya yang begal hasil begalannya lah. Nah setelah di kerajaan, mereka kan dihukum di Bisono bahasa ya hukum lah ya. Iya dihukum, tapi yang terus sangkrit akhirnya berhadapan dengan sang raja yang memberikan menghakimi kan punya raja kan gitu ya. Nah akhirnya yang terus sangkrit mengutarakan lah bahasanya lah gitu ya, mengutarakan. Yes, intinya saya bersedia untuk dihukum apapun, misalnya mau dibunuh mau dia terserah sang raja, namun tolong aku dulu, saya ini Sangkrip anak ini dan sebagainya kan itu ya. Apa kaget sang raja lu kowe kan gitu ya. Akhirnya ya itu akhirnya kan setelah tahu kalau itu anaknya kan nggak jadi dihukum. Nah, kebetulan akhirnya di situ tidak dibolehkan pulang ke kampung, bahkan pokoknya diajari di gulawentah lah ya dalam keraton. Kata dijadikan punggawa lah gitu ya. Nah, dia sudah punya
langsung jadi apa katakanlah menjadi prajurit biasa. Ya karena kelebihan-kelebihannya itu diperlihatkan. Wah, akhirnya Mas itu jadi orang terkenal di dalam keraton. Kontennya jadi ya istilahnya apa ya, jadi Kondang. apa ya, ya semacam ya, apa ya, intinya jadi apa, jadi pahlawan lah untuk memerangi musuh-musuh dari kerajaan. Pernah dia itu memerangi di daerah mana itu, Jawa Timur juga. Ya pokoknya intinya dia tuh jadi, Kalau zaman sekarang ini naik jabatan. apa ya, karena pentol lah, wah semasa budikat apa bahasa. Oh iya, kalau zaman sekarang bodyguard. Dari budikat atau apa namanya lah. Ya bangsanya itulah ya. Ya pokoknya jadi seorang prajurit yang pengpengal yang Punggawa. iya yang jadi prajurit yang paling pentolan lah Yang pentolan ya. Astagfirullah, saya kalau malam begini bedanya udah begitu fokus ya tiap jadi ada siap simpan, ada siap seperti astagfirullah. Nah intinya gini, jadi setelah dia itu sudah bertahun-tahun di kerajaan diberi pelajaran, katakanlah diberi gula mentah di dalam keraton, tahu tata cara dalam keraton, kan gitu. Nah, akhirnya dia itu dikukuhkan oleh raja untuk menduduki di daerah Kebumen jadi kepala daerah atau bupati Arubindang lah. Arubindang ini sebetulnya sama setingkat dengan bupati. Jadi itu kan itu kan apa namanya, Arubindang itu astagfirullah, Arubindang soalnya kan nama gelar. Ya, astagfirullah. Jadi diberi gelar bupati oleh bapaknya untuk menduduki di Kebumen. Nah, sampai turun-temurun sampai 8 Arubindang. Jadi maaf sekali kaitan tidak bisa secara berdetail, karena misalnya mendesak dari astagfirullah, tidak bisa begitu apa ya, detail lah. Betul ya. Yang hanya sebatas itu dulu. Nah, adapun hal lain kaitannya dengan misalnya mau di sini apa mediasi dan sebagainya, mau kapan-kapan. Nah, kaitannya dengan mitos ini banyak sekali, dimana termasuk konon itu di dalam area ini memang bukan hanya konon, ini fakta bersemayam beberapa makhluk Allah lepas dari roh manusia. Nah, mitosnya itu waktu dulu pernah ada pencuri, karena pencuri itu kan termasuk perbuatan jahat ya. Dikejar-kejar oleh warga karena dia itu takut masuk ke sini, tidak tahu kalau ini ada makam. Penglihatan mereka itu di sini malah seperti danau. Danau. Nah, karena tahu ketahuannya orang tadi ini pagi-pagi sampai gembrosis memperingat si dadane rusak mergo ngelangi. Jadi ngelangi Pak. Berenang. Jadi ngelangi orang tekan-tekan, ngarepan bae. Tonton seperti itu. Ini ceritanya, mitosnya seperti itu. Ya banyak lah, tapi yang jelas saya sendiri kurang fit maupun kurang nges terus nih orang nges. Tidak mendalami lah. Ya kapan-kapan saya usahakan untuk mendetailnya lagi, karena waktunya saya juga saya sendiri baru nggak enak badan. Maaf saja, sementara hanya itu dulu yang saya utarakan atau saya ceritakan. Poin-poinnya yang tertentu. Jawa Sangkrip niku wawawune napa rakyat biasa napa pancen keturunan sinten silsilah niku saking pundi alus niku? Niku ngaten, kula kan matur wau. Nggih. Kalau kaitannya dengan sejarah yang real, adanya kota Kebumen ini sekaligus kota Kebumen atau wilayah Kebumen itu berawal dari Pangeran Bumidirjo. Ya, itu sejarahnya.
Jadi tapi untuk masalah pemerintahan itu yang Joko Sangkrip, adanya pemerintah Kebumen kelanjutan. Nah, Joko Sangkrip itu nama orang, nah Arum Bintang itu gelar setingkat dengan bupati sekarang. Terus nek jaman rin niku namine Arum Bintang. Nek seniki bupaten terus niku nggih. Ya, ini KRT sebangsanya lah. Nggih. Raden Tumenggung sama semasanya gitu ya. Nah, dulu kan ada Tumenggung, ada Demang dan sebagainya kan gitu. Nggih, nggih. Apa ya, tingkatan-tingkatan pemerintahan. Lah wau kan teng ngajeng niku disebutaken teng panjenengan niku teng mriki enten sendange nggih. Nggih. Lan niku nyuwun sewu sendange namine napa lan sendang niku barokah napa karomah niku napa mawon. Jadi ngaten sendang itu sak derenge ya sekarang dugi mriki. Nggih. Sebetulnya ngaten, ini secara real gitu nggih. Yang ya secara apa ya nyata atau katakanlah ya logika ya. Nggih. Memang kalau kita lihat dari apa bumi Bejen ini memang paling endep. Jadi desa itu super endep merkali dengan biji mergo wonten tengah iku ketelah dari kesaksian para orang-orang pendahulu sebelum tahun 600-an itu memang daerah ini rendah. Nah, di mana warga sekitar kalau musim kemarau itu mencari air ke sini. Nah, di situ memang ada semacam bilik kan gitu ya. Nah, bilik. Nah, bilik niku nggih, Pak. Terus tuk nggih. Kolam lah ya, kolam. Nggih. Lah wong Jawa dingendi nang kene iki bodho siji nggolet banyu, lorone ya saka kono karane nggolet iwak iki lho. Nah, mergo saka kesaksian wong pirang-pirang, yuh do nggolet nang biji, yuh nggolet nang biji kan. Nah, rejaning jaman dinono Bejen kan gitu. Ini sebelumnya ada. Nah, Beji tadi Bejen. Jadi ini pertukaran Bejen. Jadi berawal dari adanya kesaksian dari para orang-orang pendahulu mencari ya tadi air, di sini ada air gitu. Berarti sendangnya mboten tau asat gitu. Mboten asat. Ya, karena memang lokasi wilayah lagi paling endek. Nah, kita ambil yang logika lagi, termasuk di mana waktu yang Joko Sangkrip datang ke sini mandi jadi sembuhnya. Kita ambil logikanya karena dalam dari kubangan tadi beji ini waktu itu ada pohon besar, pohon wuni lanang. Nah, niku ngapunten dugi sepriki nggih tasih niku. Bundilang anu pitik. Pitin lah pitik. Nggih, witen niku nggih pitik. Napa wau namine? Wuni lanang. Wuni napa? Wuni lanang. Wuni lanang. Nah, nang kono logika karena nu sewu air tadi ada kandungan-kandungan ya dari seperti itu. Jadi ya misalnya hanya kebetulan untuk tombol jadi marine. Ini yang logika. Secara ilmiah. Ilmiahnya seperti itu. Nah, kalau diambil dari namanya kita secara goib itu memang karena Allah menciptakan bukan kita bangsa manusia tok ya. Okay. Mungkin di dalamnya ada semacam kita di goib yang karomah. Nah, itu memang dijadikan waktu itu oleh Allah hidayah lewat air tadi. Ini karena urusan Allah ini beda lagi. Jadi kalau kita ambil secara ilmiah memang seperti itu karena ada satu kandungan. Nah, kalau yang tadi yang non itu ya seperti itu. Misalnya keyakinan orang karena itu nyecep mengikuti berdahulu ini konon ini monggo. Bahkan kemarin waktu ada kumpul di sini dan bagi orang-orang yang supranatural untuk mendeteksi tadi untuk mediasi di situ juga bisa ketemu karena itu memang ada makhluknya. Ada makhluknya. Nah, di tempat ini pun banyak sekali bukan hanya di Sendang, bahkan dia yang Suradipo itu ilmunya luar biasa. Yang nujum dari keraton ketua nujum keraton di situ ada Raden Mas Tirtonegoro itu luar biasa bagi orang-orang yang meyakini hal yang goib. Monggo. Energinya sangat positif. Di sini banyak hal yang positif. Karena dia bagi mereka yang bisa memberi sih karena seperti itu. Entah lewat cara ilmu apa enggak tahu. Insya Allah kalau energinya di sini positif. Iya. Ya, yang jelas untuk masalah Sendang itu memang ya kita ambil logika lah. Ya, bagi orang yang yakin monggo, kadang itu memang urusan keyakinan.
Itu ada dua versi Iya. antara logika atau ilmiah dan dengan secara karomah Iya, gitu. karomah. Ibaratnya memang dari pemberian Allah gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, Lantaran itu. ya mungkin itu tadi sedikit banyak dan singkatnya poin-poinnya tentang sejarah atau legenda atau mitos Eyang Joko Sangkrip Arung Binang. Nah, oke, Pak, ini mungkin cukup sekian dan kami teman-teman kru yang di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menceritakan dan menambah wawasan kami tentang sejarah atau legenda dan mitos yang ada di makom Eyang Joko Sangkrip Arung Binang. Iya, iya, sama-sama. Semoga apa yang jadi harapan Anda untuk menjadikan apa tadi ya bermanfaat lah ya. Amin, amin, amin. Ya, ketika kami di sini bila ada salah-salah kata atau tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga saya merasa sendiri bahwa saya itu memang maaf gaya bicaranya. Saya itu maaf nggak bisa secara apa ya mendetail maupun apa ya orang pintar bercerita begitu bagus, apalagi dengan karakter saya yang apa bilangnya apa ya Bahasa Jawa. saya komersial bahasa Komersial, ya. maaf saja maaf. Dan Itu termasuk menurut saya, mohon maaf, itu udah termasuk mendekati baik bahasanya gitu loh. karena komersial Pak, saya itu bahasa dan lagi kurang apa ya kurang fitnya ya kurang fitnya apa tadi hal yang mendesak, maaf sekali. Ya, gitu aja lah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ya. sebelumnya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman jejak misteri leluhur, itulah tadi bincang-bincang dengan juru kunci yang ada di makam Raden Joko Sangkrip Arung Binang. Oke, mungkin pertemuan kali ini mungkin cukup sekian dan moga aja pertemuan kali ini diberi rahmat barokah sama Allah Subhanahu wa taala, dan saya selaku tim undur diri, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kami tambah semangat lagi membuat videonya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.